Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini dalam kasih Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu garam. Ya, cukup satu kata, yaitu garam. Mengapa garam? Karena Alkitab mencatat apa itu garam, apa fungsi garam, dan apa yang dimaksud dengan garam dalam kehidupan kita. Kita baca 3 ayat dalam kitab Injil yang menceritakan tentang garam. Yang pertama, dalam Matius 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Lalu yang berikutnya dalam Markus 9 ayat 50, firman Tuhan berkata, "Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Lalu yang berikutnya kita baca di dalam Injil Lukas, pasal 14 ayat 34 sampai 35. "Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu garam, ya. Bentuknya seperti apa? Seringkali garam menjadi salah satu kebutuhan pokok di dalam masak-memasak. Tentu ibu-ibu tahu ya, garam gunanya untuk apa, dan garam jelas rasanya asin. Sehingga di dalam masakan, kalau tidak berasa atau tawar, orang bilang kurang garam, ya, atau hambar, atau tidak ada rasanya. Tetapi saya mencatat bahwa ada beberapa kegunaan garam yang menguntungkan dan juga ada yang merusak juga, ya. Beberapa keuntungan garam yang menguntungkan. Nah, yang pertama, dalam sepanjang sejarah garam, ternyata garam sudah digunakan untuk mengawetkan makanan. Dan mungkin sampai saat ini masih kita gunakan juga, ya. Khususnya kalau kita melihat contohnya adalah ikan asin atau mengawetkan ikan-ikan, ya. Itu menggunakan garam. Jadi garam mempunyai fungsi untuk mengawetkan makanan juga. Yang kedua, garam jelas memberi rasa asin kepada makanan. Rasa asin dan rasa gurih itu bisa didapat kalau masakan yang kita masak itu menggunakan garam. Lalu yang ketiga, garam juga merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar, sehingga kita tahu ada garam beriodium. Nah, itu karena tubuh kita juga membutuhkan garam sebetulnya. Dan kalau kita mempunyai keringat, ada orang yang bilang rasa dari keringat adalah asin. Wah, berarti asin itu seperti garam, atau garam yang dalam tubuh kita yang keluar, ya. Nah, itu beberapa kegunaan garam yang menguntungkan, tetapi ada juga kegunaan garam yang merusak, di mana garam itu bisa merubah tanah yang subur menjadi tanah yang tandus. Contohnya di wilayah sekitar Laut Mati, tidak bisa tanaman tumbuh karena kadar garamnya tinggi. Dan garam ini bersifat universal, artinya persediaan garam ini mungkin tidak akan habis, ya. Seperti kita tahu bahwa dari sejak zaman dahulu kala, zaman Israel mula-mula pun sudah mengetahui cara untuk memproses garam, di mana proses penguapan air yang berasal dari Laut Mati ini mengandung bermacam-macam zat selain garam. Dan proses penguapan air tersebut itu menghasilkan kristal-kristal garam, juga yang disebut dengan potasium klorida dan magnesium. Sehingga kristal-kristal garam itu dikumpulkan menghasilkan garam yang relatif murni. Karena pada saat proses penguapan, yang pertama kali terbentuk adalah kristal-kristal garam tersebut. Namun, jika hasil penguapan tidak segera dipisahkan, maka kristal-kristal garam ini akan kemasukan embun, menjadi larut dan luluh, sehingga kehilangan rasa asin dan tidak berguna. Nah, kenapa dikatakan tidak berguna? Karena garam yang sudah tidak asin tidak ada gunanya memang. Petani tidak menghendaki zat-zat yang demikian, sehingga garam yang sudah tidak menjadi asin
yang kemasukan embun, larut, dan luluh itu tidak bisa diapa-apakan lagi selain dibuang, diinjak-injak, dan memang tidak bisa dipakai untuk apapun ya. Seperti di dalam Matius 5 ayat 13 dan Lukas 14 ayat 34 tadi yang kita baca, di mana kata kerja di dalam Matius 5 ayat 13 dan Lukas 14 ayat 34 untuk kata kehilangan keasinannya adalah moreinein, yang di dalam arti aktif itu memiliki arti utama dalam menyebabkan bodoh, dan dalam arti pasif mempunyai arti menjadi bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan menjadi orang yang bodoh. Kalau kita kehilangan keasinannya, itu berarti tugas, fungsi kita sebagai garam dunia tidak berarti apapun. Kita tidak bisa memberi dampak kepada sekeliling kita. Kita tidak bisa membawa pengaruh yang positif kepada sekeliling kita. Kita disebut adalah orang-orang yang bodoh karena kehilangan keasinannya. Sehingga orang-orang yang seperti itu sudah tidak bisa dipakai lagi oleh Allah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga kalau kita baca dalam Markus 9 ayat 50, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana hidup kita membawa dampak buat sekeliling kita, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Kalau kita memiliki garam dalam hidup kita, kita memberi dampak kepada sekeliling kita, maka yang terjadi akibatnya adalah satu kehidupan yang penuh dengan damai. Satu kehidupan yang penuh dengan damai, karena kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian di bumi. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, dengan adanya kita hadir di lingkungan sekitar kita, kita inilah yang membawa damai. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mau tidak mau, kita harus menjadi garam dunia. Kita harus memberi dampak buat sekeliling kita. Saat kita ada di situ, maka ada perdamaian yang terjadi dengan semua orang. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di dalam hidup penuh dengan damai sejahtera, Allah itu hadir menyatakan kasih, kemurahan, kuasa, bahkan berkat-berkat dan mujizatnya akan nyata dalam hidup kita. Ya. Lalu kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Mari kita hidup membawa dampak. Mari kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Saya yakin, saya percaya, garam itu akan terus ada di dalam kehidupan kita saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saat kita mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, saat kita mengizinkan Roh Kudus mengubahkan hidup kita, memberi kita semangat dan gairah yang berkobar-kobar, yang membuat kita mampu untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Di mana kita berada, kita akan membawa dampak damai. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Itulah garam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.